Gimana nih kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah nama saya Hilyatus Syareza dari kelas 12 MIPA 1. Nah, saya akan menceritakan sebuah buku biografi tentang Gajah Mada karya Sri Wintala Ahmad yang diterbitkan oleh Araska pada tahun 2019. Nah, pasti kalian kepo kan apa aja sih isi di dalamnya? Untuk itu, kita simak dulu kalimat dalam video berikut ini. Cing. Namun huwes kala Nusantara isun amukti palapa. Lamun kala ring gurun, ring serang, Tanjung Perak, ring Haru, ring Pahang, Lompok, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Samana isun amukti palapa. Nah, kalian sudah mendengarkannya kan? Apakah kalian tahu? Itu adalah sumpah palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada loh. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kata sumpah palapa. Ya, benar sekali. Sumpah palapa juga ada kaitannya dengan Gajah Mada. Gajah Mada sudah tidak asing di telinga kalian. Tapi apakah kalian tahu asal-usulnya? Dan bagaimana cara Gajah Mada dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara serta kisah cintanya? Untuk mengetahui semua itu, kalian bisa baca buku karya Sri Wintala Ahmad dengan judul Gajah Mada, Kisah Cinta, dan Kisah Penaklukan-Penaklukannya. Jumlah halaman buku ini ada 296 halaman. Langsung saja kita masuk ke dalam sinopsisnya. Buku yang ditulis oleh Sri Wintala Ahmad dengan judul Gajah Mada ini menyajikan kisah perjalanan hidup Gajah Mada, yaitu sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya. Selain itu, buku ini juga mengungkapkan kisah cinta dan keberhasilannya dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Menurut Kitab Usana Jawa dari Bali, Gajah Mada terlahir dari pancaran buah kelapa. Namun, dalam naskah fiksi sejarah lain berbeda. Naskah-naskah tersebut antara lain yaitu Babad Gajah Mada. Babad Gajah Mada menyebutkan dalam dua versi. Versi pertama yaitu Gajah Mada merupakan putra Narirati dan Sang Hyang Batara Brahma. Versi kedua, Gajah Mada merupakan putra Empu Curadarma Yogi dan Patni Narirati. Yang kedua, ada Babad Arung Bondang menyebutkan bahwa Gajah Mada merupakan putra Patih Logender. Nah, yang ketiga, menurut cerita Tutur Desa Modo atau yang sekarang itu Lamongan, Gajah Mada merupakan putra Dyah Wijaya dengan selirnya. Namun, menurut penulis, Kakawin Nagrak Kakawin Nagara Kertagama merupakan sumber terpercaya, yang dimana Gajah Mada berasal dari Duku Kasogatan Madakaripura. Menurut beberapa sumber, Gajah Mada pernah menjalin kisah cinta. Disebutkan ada 4 wanita yang menjalin hubungan dengan Gajah Mada. Siapa sajakah itu? Yang pertama, Puranti. Saat Gajah Mada menginjak usia muda, ia jatuh cinta pada Puranti, putri Demang Suryanata. Semakin hari cintanya semakin tumbuh kembang tanpa sepengetahuan Demang Suryanata. Nah, Raden Damar datang melamar. Untuk Puranti, Gajah Mada patah hati saat ia menemui Puranti untuk berbicara tentang kelanjutan hubungannya. Raden Damar mengetahui dan cemburu. Raden Damar menyerang Gajah Mada dan ia berakhir tewas di tangan Gajah Mada. Sesudah itu Gajah Mada pergi ke kota Raja Majapahit, sehingga kisah cinta antara Gajah Mada dan Puranti berakhir dengan tragis. Yang kedua yaitu dengan Ken Bebet.
Ketika Gajah Mada berusia remaja, ia dinikahkan dengan Ken Bebet atau Ni Gusti Ayu Bebet, putri Ki Gusti Pinati yang merupakan saudara angkatnya sendiri. Ini dibuktikan dalam prasasti Arya Bebet yang ditemukan di Bubunan, Sririt, Buleleng, Singaraja, yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, Ni Luh Ayu Sekarini. Saat Gajah Mada menumpas pemberontakan Sading dan Keta di Bali, ia jatuh cinta dan menikah dengan Ni Luh Ayu Sekarini, putri Ki Dukuh Kedangan, dan memiliki putra yang bernama Arya Bebet, yang kemudian diasuh oleh Ken Bebet karena dia tidak bisa memiliki keturunan. Yang terakhir ada Dia Pitaloka. Terjadinya Perang Bubat bukan sebagai tanda takluk Sunda pada Majapahit, melainkan Gajah Mada mencintai Dia Pitaloka dan tidak rela kekasihnya dinikahi oleh Hayam Wuruk. Tetapi kisah cintanya berakhir tragis karena Dia Pitaloka bunuh diri pasca Perang Bubat dan Gajah Mada menyesali akan kegagalan siasatnya. Dalam karirnya, Gajah Mada berkaitan erat dengan Kesatuan Bayangkara. Gajah Mada merupakan pimpinan Bayangkara berpangkat Bekel. Ini disebutkan juga dalam serat Pararaton, yaitu yang berbunyi, Sirah Gajah Mada ambekel ing Bayangkara, yang memberikan ketegasan bahwa Gajah Mada dalam merintis karirnya dimulai sebagai pemimpin Kesatuan Bayangkara. Melalui kesatuan tersebut, Gajah Mada berhasil menumpas pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para penggawa Majapahit. Akan tetapi, pemberontakan itu terjadi karena adu domba Mahapati yang sebenarnya masih misterius karena kehadirannya di bangkung sejarah Majapahit secara tiba-tiba agar ia bisa menjadi patih Majapahit. Pemberontakan-pemberontakan itu diantaranya yaitu ada pemberontakan Nambi. Ketika Pranaraja ayahnya meninggal, Nambi pulang ke Lumajang. Namun, Mahapati membujuk Nambi agar lebih lama tinggal di Lumajang. Nambi pun meminta izin kepada Jayanegara melalui Mahapati. Akan tetapi, Mahapati menyampaikan berita bohong bahwa Nambi tengah mempersiapkan pemberontakan untuk Majapahit. Jayanegara pun terhasut oleh Mahapati, sehingga ia mengirimkan pasukan Bayangkara untuk menangkap Nambi. Walaupun Nambi mendapatkan dukungan Arya Wiraraja, ia beserta keluarganya tewas dalam penyerangan itu. Yang kedua, pemberontakan Pamandana dan Mahisa Pawagal. Pemberontakan ini terjadi karena Jayanegara yang mendapat hasutan Mahapati menuding bahwa kedua pejabat Majapahit tersebut telah membantu Nambi dalam melakukan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Pamandana dan Mahisa Pawagal melakukan pemberontakan dengan cara bergerilya. Namun, pemberontakan mereka berhasil ditumpas oleh Jayanegara sendiri. Yang ketiga, ada pemberontakan Rasmi. Rasmi merupakan pejabat Majapahit yang berhasil lolos dari kerajaan pasukan Bayangkara dan bergabung dengan Rakuti. Karena ia bergabung untuk membela Nambi, Rasmi melakukan perlawanan terhadap Jayanegara dan Mahapati. Pemberontakan tersebut berpusat di Lasem dan Rembang. Namun, dapat dipadamkan oleh Jayanegara sendiri. Yang keempat, ada Makarakuti. Nah, pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan atas kebijakan Jayanegara. Anggota Dharma Putra Winesuka menghasut serta membujuk pasukan Bayangkara untuk menjungkolkan Jayanegara dari tahta kekuasaannya dengan imbalan mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Rakuti, Rayuyu, dan Ratanca juga melibatkan diri dalam pemberontakan itu karena hasutan Mahapati. Rakuti yang berhasil menguasai kota raja Majapahit mengangkat diri sebagai raja. Karena ia tidak becus sebagai raja, banyak protes yang terjadi dari rakyat. Gajah Mada mendengar berita itu dan merencanakan suatu tindakan. Namun ada hambatan, yaitu seorang mata-mata Rakuti yang bernama Singa Parapen. Sehingga Gajah Mada membunuh Singa Parapen dan membawa pulang Jayanegara beserta keluarga istana yang
diungsikan ke desa Bedander. Setelah Makarakuti, Mahapati tetap menjadi Pati Majapahit. Namun hubungan antara Mahapati dengan Jayanegara menjadi renggang karena Mahapati tersebut berada di balik Makarakuti. Itulah alasan yang memungkinkan bahwa hubungan keduanya menjadi renggang. Wajar bila Gajah Mada membunuh Mahapati dengan cara cineleng-celeng, dicincang-cincang seperti babi hutan. Sesudah berhasil menumpas Makarakuti dan membunuh Mahapati, Gajah Mada mendapat jabatan baru dari pimpinan Bayangkara, yaitu menjadi Pati Kahuripan. Dalam buku ini ada pro dan kontra mengenai siapa yang membunuh Jayanegara, yaitu apakah Ratanca yang membunuh dengan inisiasi sendiri atau dia diperintah Gajah Mada? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, inisiasi sendiri. Ratanca mengetahui bahwa Jayanegara telah menggoda istrinya, sehingga berhasrat membunuh Jayanegara sewaktu kering atau sakit. Nah, Ratanca ini merupakan tabib istana yang dipercaya oleh Majapahit. Setelah menusuk Jayanegara dengan taji beracun, perbuatannya itu diketahui oleh Gajah Mada, sehingga ia juga dihunus oleh keris dan tewas di ruangan tidur Jayanegara. Yang selanjutnya ada diperintah oleh Gajah Mada. Hanya karena istrinya digoda oleh Jayanegara, alasan itu belum kuat sehingga memperkirakan bahwa Ratanca membunuh Jayanegara karena perintah dari pejabat penting Majapahit. Dan muncul asumsi bahwa itu adalah Gajah Mada yang tidak setuju dengan pernikahan antara Jayanegara dengan kedua adik tirinya karena amanat dari Gayatri yang merupakan ibu dari kedua adik tirinya. Setelah kemangkatan Jayanegara, pada pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada diangkat menjadi Patidaha menggantikan Arya Tilam yang meninggal. Semasa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Majapahit dihadapkan oleh pemberontakan lagi, yaitu ada pemberontakan Sadeng dan Keta yang dikomando oleh Wirata dan Wirakati dengan niat menjadi negeri yang berdaulat. Saat Gajah Mada melakukan diplomasi dengan Wirata dan Wirakati, terjadi perseteruan antara Gajah Mada dan Rakembar. Nah, Rakembar ini ingin menjatuhkan nama Gajah Mada di depan Tribuana Tunggadewi dan ia ingin menjadi panglima perang. Namun, muncul dugaan bahwa alasan mengapa Aditya Warman dinobatkan sebagai panglima perang, yaitu agar perseteruan antara Gajah Mada dan Rakembar yang ingin menjadi panglima perang tidak berlarut-larut. Sesudah pemberontakan Sadeng dan Keta berhasil ditumpas oleh Gajah Mada, ia mendapat gelar Angabehi dan menjadi Pati Amangkubumi. Aditya Warman juga dinobatkan sebagai raja bawahan Majapahit di Pagaruyung, dan Rakembar dinobatkan sebagai Bekel Areraman. Saat menjabat sebagai Mahapati Amangkubumi, Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa di hadapan Tribuana Tunggadewi dan para penggawa Majapahit. Buku ini juga menjelaskan tentang strategi-strategi yang dipakai oleh Gajah Mada dalam menyatukan atau menaklukkan Nusantara. Antara lain yaitu yang pertama ada gagasan Nusantara. Gagasan Nusantara merupakan bukan ide murni Gajah Mada. Bahkan jauh sebelumnya gagasan Nusantara telah direalisasikan oleh Depunta Hyang. Dan puncaknya semasa Rakai Panunggalan, dia Dharanindra berkuasa. Namun Gajah Mada mampu mengoptimalkan hasil dari gagasan Nusantara tersebut, sehingga Majapahit menjadi kerajaan terbesar setelah surutnya kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada Sumpah Palapa. Nah, ini tadi yang kalian dengar di awal. Sumpah Palapa merupakan manifestasi dari komitmen Gajah Mada di dalam merealisasikan gagasan Nusantara yang targetnya adalah bersatunya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Palapa cenderung dimaknai sebagai politik Gajah Mada di mana
Majapahit diarahkan sebagai pusat pemerintahan terhadap seluruh wilayah di Nusantara. Adapun sisi positif dan sisi negatif dari Sumpah Palapa. Yang pertama, sisi positif. Dalam bidang pertanian, Majapahit memperbaiki atau memelihara tanggul sepanjang sungai untuk mencegah banjir dan mendukung irigasi pertanian. Dalam bidang ekonomi, Majapahit menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga. Dalam bidang hukum, Majapahit menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam bidang agama, Majapahit membentuk dewan khusus, yaitu Dharma Diaksa Kasayuan untuk agama Siwa Buddha dan Dharma Diaksa Kasogatan untuk agama Buddha. Dalam bidang sosial, Majapahit penuh akan toleransi dan dibuktikan melalui Kakawin Sutasoma yang di dalamnya ditemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangurwa. Bidang pembangunan, Majapahit membangun jembatan, bendungan, candi-candi, dan tempat suci. Bidang kesusastraan itu ada Empu Prapanca, Empu Tantular, dan lain-lain. Sisi negatif dari Sumpah Palapa yaitu banyaknya pembunuhan dan penjajahan. Yang ketiga, strategi perang. Dalam strategi perangnya, Gajah Mada terinspirasi dari strategi perang Raja-Raja Jawa dan Laksamana Nala. Tetapi, strategi perang Majapahit senantiasa berkaitan dengan sang panglima perang, yaitu Laksamana Nala. Laksamana Nala merupakan Panglima Angkatan Laut Majapahit yang menjabat sejak Majapahit di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk. Gajah Mada menyadari bahwa untuk menyatukan pulau-pulau di Nusantara tidak bisa dilakukan melalui jalur darat, akan tetapi harus dilakukan melalui ekspedisi maritim. Adapun strategi perang Gajah Mada yaitu ada di laut dan ada di darat. Strategi perang di laut. Diketahui bahwa Angkatan Laut Majapahit menguasai berbagai formasi siasat tempur yang meliputi Cakramanggilingan, Sapit Urang, Tapal Kuda, Kalajengking, Panah Cepat, dan Kuda Berbaris. Dengan siasat-siasat tempur tersebut, maka tidak satupun kapal musuh dapat lolos dari kejaran gugusan armada kapal perang Majapahit. Strategi perang di darat. Nah, strategi perang di darat berkaitan dengan strategi perang di darat berkaitan dengan strategi perang untuk Angkatan Darat Majapahit. Gajah Mada telah mengonsepnya dengan matang, yaitu diantaranya strategi Sapit Urang, Garuda Ngelayang, Dirada Meta, Amprit Neba, Cakra Byuha, Gedong Minep, Samudra Rob, dan Pasir Wuta. Terakhir yaitu penjajahan. Sebagai negeri penjajah, Majapahit sejak era pemerintahan Tribuana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk senantiasa menerapkan strategi perang guna menaklukkan wilayah-wilayah yang menjadi sasarannya. Wilayahnya antara lain ada dalam isi Sumpah Palapa, yaitu Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami puncak kejayaan berkat peran serta Mahapati Amangkubumi Gajah Mada. Puncak kejayaan Majapahit ditandai dengan beberapa hal, yaitu penataan di bidang ekonomi, hukum, dan agama, serta pembangunan dan lahirnya karya sastra. Pasca Perang Bubat, Gajah Mada dijauhkan dari perhelatan politik istana Majapahit sehingga ia menjadi seorang pertapa sebagai Wanaprastha di Madakaripura yang terdapat air terjun. Di balik air terjun itu terdapat deretan ceruk dan satu gua yang cukup menjorok ke dalam. Konon Gajah Mada bertapa sampai akhir hayatnya. Namun, perihal faktor penyebab meninggalnya Gajah Mada sampai sekarang belum bisa dipastikan kebenarannya, karena tidak ada bukti yang terpercaya dan menguatkan perihal meninggalnya Gajah Mada. Gajah Mada mangkat pada tahun 1364 dan Hayam Wuruk merasa kehilangan atas seseorang yang sangat diandalkan dalam pemerintahannya. Ada juga warisan Gajah Mada. Warisan tersebut dapat dimaknai sebagai penghargaan atas Gajah Mada karena dia telah memimpin dengan sangat baik. Yang pertama ada Prasasti Gajah Mada
yang berada di Singosari, Malang, Jawa Timur. Yang kedua, ada filsafat kepemimpinan Gajah Mada. Selain prasasti, Gajah Mada mewariskan pula gagasan filsafat, yaitu kepemimpinan Tridharma yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi spiritual, dimensi moral, dan dimensi manajerial. Sekian sinopsis dari buku Gajah Mada. Keteladanan yang bisa diambil dari sosok Gajah Mada yaitu ada bersikap optimis, pantang menyerah, bertanggung jawab, rela berkorban, dan berjiwa besar. Dan yang terakhir, yaitu pemberani. Sekian video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.